Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Drone Jowo. Nah teman-teman, karena drone saya masih rusak, masih di servis ya karena jatuh kemarin. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya kita mencari drone yang hilang. Khususnya adalah drone DJI ya, produknya DJI teman-teman ya, dari Cina, produknya DJI. Jadi untuk yang lainnya mungkin hampir sama, tapi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari drone yang hilang berdasarkan flight recorder atau data terbang kita teman-teman. Yang pertama adalah saya berikan informasi dulu. Jadi saya dulu tahun 2019 awal itu kan saya punya drone DJI Spark teman-teman ya. Jadi pas waktu itu saya terbang di kawasan Bundaran Waru teman-teman ya, ada di Sidoarjo. Tapi tepatnya saya sudah masuk di Surabaya, di Cito, Mall Cito teman-teman. Jadi saya terbang di sampingnya Mall Cito, di dekatnya hotel itu saya terbang dengan ketinggian sekitaran 60 sampai 70 meter. Nah, ketika sudah sampai di atasnya jalan tol itu yang di Bundaran Waru, itu tiba-tiba sinyalnya hilang teman-teman ya. Sinyalnya hilang. Wah, no sinyal teman-teman. Wah, saya bingung karena memang di remote-nya juga tidak ada layarnya, hanya mengandalkan layar yang ada di handphone teman-teman. Wah, saya langsung panik itu karena drone pertama saya itu. Pada saat itu saya beli drone pertama saya. Terus kemudian saya lihat-lihat kok drone-nya nggak kelihatan aku loh. Ketutup gedung karena memang saya terbangnya itu mengarah ke arah terminal Bungurasih teman-teman. Sedangkan saya posisi di utaranya jalan tol. Nah itu terus kalau misalkan seperti itu saya langsung berpikir, oh langsung tak naikkan saja. Jadi tak naikkan terus, mentok, nggak tahu loh kok tambah nggak kelihatan seperti itu toh. Terus akhirnya ya wis saya diamkan. Itu sore-sore teman-teman, sekitar jam 4:30 sore ya. Saya diamkan, saya RTH, jadi RTL, return to loiter atau return to landing teman-teman ya, return to home. Itu ternyata kok drone-nya tuh nggak datang-datang. Nah, drone-nya nggak datang-datang, loh saya panik teman-teman. Terus sampai akhirnya tak putuskan, wah ini paling jatuh ini. Paling kan baterainya kalau DJI Spark kan nggak bertahan lama teman-teman ya, cuma sekitaran 15 sampai 20 menit. Nah, itu sudah lebih dari setengah jam. Oh, paling dia kalau nggak jatuh, dia mendarat darurat. Yaudah, tak cari di flight recorder teman-teman ya. Ketika saya cari di flight recorder, dia terakhir T-recordnya itu di atasnya Mall Cito teman-teman ya. Di atasnya Mall Cito atau City of Tomorrow. Jadi saya cari di sekitaran depannya Mall Cito teman-teman. Tapi sebelum itu, saya nyarinya itu di sebelah selatannya selatannya tol. Karena memang pada waktu itu video yang terakhir terekam itu adalah di sebelah selatannya tol teman-teman. Nah setelah itu langsung lost connect, saya naikkan, terus kemudian stick yang kanan itu saya gerakan maju mundur, saya nggak tahu itu arahnya kemana. Saya cari sama istri saya kurang lebih hampir sekitar 1 jam sampai maghrib itu, dan nggak ketemu di titik video terakhir terekod teman-teman. Terus akhirnya istirahat dulu, balik ke ke penginapan, saya buka di flight recordernya. Di flight recorder ternyata titik hilang kontak terakhir itu di atasnya Mall Cito. Nah, saya cari di sekelilingnya Mall Cito teman-teman sampai malam itu, dan nggak ada. Saya tanya satpam juga nggak ada teman-teman. Akhirnya wes lah, saya pasrah, saya ikhlaskan. Terus kemudian selang 2 hari kebetulan saya di kantor, saya cari-cari referensi teman-teman bagaimana cara mencarinya. Ternyata pakai flight recorder atau data recordernya. Nah ternyata yang direcord itu terakhir terekam oleh sistem, oleh aplikasi itu di atasnya Mall Cito teman-teman ya, tepatnya di dekatnya universitas yang ada di atasnya Cito teman-teman ya. Itu ada salah satu universitas, itu ternyata di rooftopnya di sana teman-teman. Nah saya kan harus naik ke sana, harus membuktikan. Nah caranya adalah saya lapor ke pihak manajemen buildingnya yang ada di Mall Cito itu. Saya lapor ke pihak manajemen building. Saya ceritakan kronologinya, saya membuat surat. Jadi surat di sana ada surat prosedurnya teman-teman ya untuk melakukan pencarian drone yang hilang, saya gitu. Saya bilang di rooftop. Akhirnya saya dikawal sama satpam. Saya naik siang hari, setelah 2 hari saya naik, terus titiknya itu teman-teman ya, titiknya itu sudah di rooftop dan saya sudah di rooftopnya teman-teman. Ternyata nggak ada di rooftop tapi sudah bisa dilewati mobil, yaitu parkiran tapi belum jadi. Itu nggak ada teman-teman. Terus saya kok penasaran, mungkin di sana pak, titik sana pak, sana belum kelihatan. Terus akhirnya sana nggak ada apa-apa mas, nggak apa-apa pak, kita naik. Akhirnya naik teman-teman ya, naik ke atas, terus kayak uji nyali itu ya, naik ke atas sampai ke atas, saya keliling. Nah ketemu, alhamdulillah drone saya tidak rusak sama sekali teman-teman. Jadi setelah saya ambil
saya lihat, dan kebetulan fotonya nggak tahu kemana, udah lama ya, di HP saya sudah nggak ada teman-teman ya. Kalau ada ya tak tampilkan, karena nggak tak tampilkan. Termasuk rekamannya itu, karena kan posisi hilang itu kan masih nge-record teman-teman ya, sampai ternyata dia tuh diem lama, terus karena baterai habis ternyata dia tuh auto landing. Jadi auto landing dan pas banget teman-teman ya, kalau misalkan gedung bangunan ini ya, dia tuh di samping sini ya, mepet banget sama gedung. Sebelah kanannya itu adalah apartemen yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari 100 meter teman-teman. Padahal tadi saya naikkan ya mungkin sekitaran 100 meter lah. Kalau agak ke barat sedikit itu sudah nabrak gedung. Karena kan DJI Spark kan nggak ada sensornya teman-teman ya, sensor nabrak kan nggak ada. Dan itu sampai di bawah, sampai mendarat itu sampingnya pagar, tembok itu, tembok sekitaran 2 meter, 3 meter teman-teman. Dan mendaratnya aman di situ. Alhamdulillah tak lihat recordernya memang seperti itu. Jadi dia pas waktu saya naikkan memang naik, saya gerakkan maju memang respon. Jadi remote-nya tuh masih connect, cuma sinyal wifi untuk transmisi videonya itu sudah disconnected. Makanya kan saran tutorial dari saya kemarin untuk menerbangkan drone, usahakan kita tuh bisa melihat drone-nya. Jadi ketika nanti ada apa-apa di aplikasi atau transmisi videonya, kita masih bisa mengendalikan secara manual. Jadi kita lihat manual. Seperti itu teman-teman ya, itu adalah pengalaman saya ketika drone saya hilang dan ketemu. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita mencari drone-nya melalui aplikasi DJI Go, khusus untuk drone DJI ya teman-teman ya, produknya DJI atau DJI dari Cina. Pertama adalah kita membuka aplikasi DJI Go 4 atau DJI Go. Ya, pertama. Tapi kalau untuk yang DJI Fly nanti akan saya berikan tutorial selanjutnya teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk di menu home seperti ini teman-teman ya, menu home, terus kemudian kita masuk ke Mi. Mi itu adalah data kita. Terus kemudian masuk ke menu flight record atau flight recording. Jadi catatan terbang drone kita teman-teman. Seperti kalau pesawat itu ada black box-nya ya, seperti itu. Ini flight recording-nya. Terus kemudian kita geser ke atas. Ini akan saya berikan contoh pada saat drone saya yang kemarin hilang, karena rekaman yang di DJI Spark saya itu sudah hilang teman-teman rekamannya, karena drone-nya juga sudah saya jual sih. Ini kita klik, nah seperti ini nanti akan muncul data terbang seperti ini. Jadi ada peta, terus kemudian ada lokasinya terbangnya di mana, jalurnya itu seperti apa, nanti muncul di sini. Nah, kita akan play. Nah, kita play di sini teman-teman. Jadi posisinya seperti ini, kita juga bisa menampilkan remote-nya. Jadi pada saat kita terbang itu gerakan sticknya seperti apa, terus kemudian koordinatnya itu di mana. Jadi kita bisa tentukan teman-teman ya. Jadi di sini ada tulisan di sebelah kiri bawah, ini ada koordinat -8, sekian, terus kemudian 112, sekian. Itu adalah menunjukkan koordinat drone pada waktu itu. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat drone-nya itu crash atau hilangnya di mana, kita tinggal tarik saja ke belakang paling terakhir. Itu kita zoom perbesar ya teman-teman. Nah, kita play, ini kan sudah play. Dia langsung koordinatnya tuh hilang di -8,152275 terus 112.572.375. Jadi di situ teman-teman bisa melihat dari sini, dari aplikasi DJI ini, atau teman-teman bisa ketik ke Google Maps, ketik angka ini tadi, terus kemudian enter. Nanti akan mengarah ke situ teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan diarahkan ke situ. Nah, pastikan pada saat teman-teman menerbangkan drone itu juga sinyal GPS dari drone itu bagus teman-teman ya, di atas 12. Karena memang lebih akurat, biar akurat. Ini tadi sinyalnya berapa ini tadi ya? Ini tadi itu satelitnya dapat 11 teman-teman. Terus kemudian geser-geser dia dapat 19, 18. Jadi bagus ya teman-teman ya. Jadi istilahnya akurat. Ini mulai dari kecepatan, ketinggian, jarak, terus kemudian kecepatan angin, ada nggak ya? Nggak ada sih. Horizontal speed sama vertical speed, terus kemudian baterai, sinyal transmisi sama sinyal GPS, terus kemudian ada koordinat, gerakan sticknya itu juga ada. Nah, teman-teman bisa mencari di sini. Jadi buat teman-teman yang misalkan drone-nya lost sinyal dan teman-teman tidak bisa melihatnya, itu bisa dicari di data rekaman ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan DJI Fly, nanti akan saya buatkan tutorialnya teman-teman ya, karena saya belum mempelajarinya. Ini yang sudah saya lakukan dan sudah saya alami, baik itu pas waktu drone saya hilang, tapi ketemu alhamdulillah yang DJI Spark, dan juga waktu kemarin drone DJI Mavic 2 Pro jatuh pas waktu di Stadion Kanjuruhan. Oke teman-teman, cukup sekian ya video saya kali ini, informasi, share, berbagi pengalaman terkait bagaimana caranya kita mencari drone yang hilang. Nah, saran dari saya sekali lagi,
terbangkan drone sesuai dengan kemampuan kita. Dalam artian, ya kalau misalkan kita berani jauh banget, tidak terlihat, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak berani, usahakan drone itu bisa kita lihat teman-teman. Selain kita melihat dari layar monitor di HP, kita juga bisa melihat drone-nya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kita langsung tahu teman-teman ya. Jadi posisi terbangnya di sana, jatuhnya di sana. Jadi teman-teman juga harus mengetahui orientasi dari drone tersebut. Oke, seperti itu teman-teman ya. Karena memang drone-nya belum jadi saya juga belum bisa membuat konten video drone. Doakan saja nanti ada rezeki saya beli drone lagi yang kecil saja teman-teman ya, supaya kita bisa buat cadangan kalau misalkan ada drone saya yang ada musibah seperti kemarin itu. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Monggo silakan tuliskan komentar mau dibuatkan video apa, mau tanya monggo silakan tuliskan di komentar, nanti akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.